Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh
Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kami berterima kasih karena satu hari lagi kami akan merayakan Dirgahayu yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami tahu semua terjadi oleh karena anugerah-Mu. Karena itu sebagai warga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami memuji memuliakan Tuhan dan mensyukuri anugerah yang termulia, anugerah yang Kau anugerahkan bagi kami semua, atau yang Kau berikan bagi kami semua, bangsa Indonesia. Dan kami memohon Tuhan tolong bangsa kami, pimpinlah bangsa kami dalam rencana-Mu yang terbaik. Tolonglah semua masyarakat bangsa Indonesia dalam menghadapi cobaan yang sangat luar biasa, yaitu virus COVID-19. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami sanggup melewati semuanya. Dengan kasih karunia Tuhan, Indonesia akan disehatkan, Indonesia akan dipulihkan, baik kesehatannya maupun ekonominya, bahkan teknologinya akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga ke depan Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang luar biasa, yang punya pengaruh yang dahsyat bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah Tuhan yang maha besar dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saat Engkau mengendaki, memberkati dan memimpin bangsa kami, menjadikan bangsa Indonesia hebat, maka semuanya akan terjadi sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon Engkau berkati firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, biar kami semua diberkati dengan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita, adalah roti hidup dari surga yang akan memberi kehidupan dan terang dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang ada di sini dan dimanapun saudara-saudara berada. Kita percaya Tuhan ada beserta kita semua. Amin. Dan oleh karena itu mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan baca ayat-ayat yang genap dan saya minta saudara-saudara sekalian baca ayat-ayat yang ganjil. Kita bergantian dari ayat 12 sampai ayat 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali kitab Yakobus.
Dan minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2. Di situ dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sekarang dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan. Nah, kalau kita melihat di sini dalam dua ayat ini semuanya punya kata pencobaan. Tapi pencobaan yang ada dalam ayat 1, ayat 2 dan pencobaan yang ada dalam ayat 12 itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau dalam ayat 1 di situ dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di situ adalah peirasmois, yaitu bentuk penganiayaan, penderitaan dan kesulitan yang dimunculkan oleh dunia dan iblis kepada anak-anak Tuhan. Sedangkan pencobaan yang ada dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 ini adalah peirasmon. Dalam bahasa Yunani ini punya pengertian godaan-godaan serta bujukan-bujukan yang datang dari dunia dan iblis untuk mencoba menyeret anak-anak Tuhan masuk ke dalam lumpur dosa. Jadi ini punya arti berbeda bagi kita semua. Karena itu dalam ayat 2 di sana dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, yaitu kalau kita jatuh dalam berbagai kesulitan sebagai anak-anak Tuhan, karena kita percaya bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia, kata firman Tuhan. Jadi semua bentuk penderitaan, cobaan, kesulitan yang kita alami, bahkan aniaya yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah sebagai karunia Allah yang akan membentuk iman kita menjadi semakin kuat, menjadi iman yang berhasil guna, menjadi iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sementara dalam ayat yang ke-12 di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, yang bertahan dalam peirasmon. Itu berarti orang-orang yang menolak semua bentuk godaan, walaupun punya peluang untuk berbuat dosa, menolak untuk berbuat dosa karena kita percaya pada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mau mentaati semua firman yang diucapkannya dalam Alkitab atau kitab suci. Itulah sebabnya Alkitab katakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Semua orang mengalami pencobaan, baik itu pencobaan dalam bentuk penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami, maupun pencobaan dalam bentuk tawaran-tawaran dunia yang mencoba menjerumuskan kita ke dalam dosa, yaitu kemauan-kemauan dalam diri setiap orang untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau kita bisa menolaknya karena kita mau menyerahkan hidup untuk mentaati Tuhan, maka Alkitab katakan berbahagialah kita. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, semua orang punya peluang untuk berbuat dosa. Karena itu Yesus datang dan menyelamatkan kita dari dosa. Tapi yang harus kita sadari benar-benar apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa upah dosa itu adalah maut, dan Tuhan tidak menginginkan kematian atau kebinasaan menimpa kita sebagai anak-anak Tuhan di atas bumi ini. Dan oleh karena itu Yesus datang sebagai juru selamat kita. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, datang dari iblis, karena kita tahu hanya dengan mentaati firman Tuhan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Dengan membaca Alkitab, dengan merenungkannya, dengan mengisi diri kita, jiwa kita
dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dituntun oleh firman Tuhan di jalan yang terang untuk bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya pedoman atau petunjuk yang diberikan oleh Allah yang dapat memberi cahaya dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan selama kita ada di atas bumi ini. Mengapa demikian? Sebab Alkitab berkata, setelah dosa masuk ke dalam dunia, kegelapan meliputi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, sehingga semua orang tidak dapat melihat jalan terang yang dari Tuhan. Semua adalah kegelapan, dan hati manusia, pikiran manusia, jiwa manusia lebih condong untuk melakukan apa yang salah di atas bumi ini. Walaupun dalam hati nurani setiap orang selalu ada ketukan, selalu ada pergerakan dari Tuhan untuk menuntun anak-anaknya, untuk menuntun semua ciptaannya dalam jalan terangnya Tuhan. Tapi sesungguhnya hanya firman Tuhan yang dapat memberikan cahaya yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita dan menempatkan kita di atas bumi ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana caranya kita bisa menghadapi semua cobaan, yaitu pengaruh-pengaruh dosa yang ingin menjerumuskan kita ke dalamnya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Kolose 3 ayat 5 dan ayat 6 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Alkitab mengatakan di sini, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus sadar bahwa kemauan untuk berbuat dosa bukan diakibatkan dan bukan karena faktor-faktor yang ada di luar kita. Tapi Alkitab menerangkan di sini bahwa itu adalah diri setiap orang. Kemauan berbuat dosa ada dalam diri setiap orang. Sehingga tanpa pengaruh dari faktor luar, kalau orang mau melakukan yang salah, dia dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya. Oleh karena itu Tuhan berfirman dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan untuk kita matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, maka keinginan melakukan dosa itu bukan di luar tubuh tapi dalam diri kita, dalam diri setiap orang. Tapi kita dapat matikan itu dengan mentaati firman yang disampaikan oleh Tuhan, dengan memilih untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kita matikan dalam diri kita? Yaitu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Alkitab katakan di sini, segala sesuatu yang duniawi itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Itu semua berada dalam diri manusia. Tapi sebagai orang-orang percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi apa saja tantangan di atas bumi ini, dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, sehingga semua yang duniawi tidak berkembang, tidak kita praktekkan di atas bumi ini, karena kita tekan dan matikan itu dalam diri kita. Matikan itu, kata firman Tuhan. Semua orang ada kemauan mungkin untuk melakukan percabulan, melakukan kenajisan, melakukan hawa nafsu, melakukan nafsu jahat, dan semua orang pasti punya kemauan untuk serakah di atas bumi ini. Tapi kita ditolong oleh Tuhan, diberikan cahaya dari surga, yaitu firman Allah dalam diri kita, yang dapat menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kita menolak percabulan, menolak kenajisan, menolak hawa nafsu, menolak semua yang jahat, menolak untuk serakah, karena kita mau mentaati Tuhan. Haleluya.
Nah, kita akan lihat ayat yang ke-6. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena kita tahu semua itu hanya akan mendatangkan murka Allah. Tapi kalau kita mau mentaati Tuhan, kita bisa memilih untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti sanggup. Oleh karena Tuhan ada beserta kita, dan kita bisa membuat pilihan untuk melakukan firman-Nya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kalau seseorang tergoda oleh cobaan yang semacam itu, janganlah ia berkata godaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat tergoda oleh yang jahat, dan tidak juga menggoda seorang pun. Ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi pencobaan di sini, godaan-godaan yang mau mempengaruhi orang untuk berbuat dosa, bukan datang dari Tuhan. Karena Allah tidak pernah menuntun kita untuk tergoda. Allah tidak pernah menuntun kita untuk terjerumus. Allah selalu memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah pengaruh dosa di atas bumi ini. Allah selalu menyertai dan menerangi perjalanan hidup kita. Walaupun terkadang Dia mengizinkan kita melewati itu, tapi Dia beri kekuatan bagi kita. Dia beri kesanggupan bagi kita untuk melewatinya kalau kita memilih untuk mentaati Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kita tahu itu dilarang oleh Tuhan, kita tidak akan melakukannya, karena kita hanya mau memilih apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa tiap-tiap orang dicobai atau digoda, karena ini adalah peirasmon. Tiap-tiap orang digoda, tiap-tiap orang dipengaruhi, tiap-tiap orang itu dicoba oleh keinginannya sendiri. Karena memang keinginan itu ada dalam diri manusia. Maka kalau kita mengatakan tiap-tiap orang dicobai, digoda, dibujuk rayu oleh keinginannya sendiri untuk melakukan yang jahat, karena ia dipikat dan diseret olehnya, dipengaruhi olehnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Jadi orang hanya bisa tergoda kalau ia dipengaruhi dan diseret oleh keinginannya sendiri, dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Keinginan yang jahat itu ada di mana-mana. Karena iblis menabur dosa di mana-mana, tapi iblis memasang jerat di mana-mana, dan sasarannya adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sasarannya adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya harus tetap tekun di dalam iman dan menjadi kuat dalam iman. Karena hanya kita sendiri yang bisa menentukan kita berdiri di mana saat kita di tengah-tengah godaan dunia di atas bumi ini. Dan sekali lagi, godaan itu bukan ada karena faktor luar, tapi ada dalam diri semua orang tanpa terkecuali. Dan kita diberikan hak oleh Tuhan untuk memilih apakah menolak atau melakukan yang jahat. Tapi kalau kita terjerumus ke dalam kesalahan, itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi itu adalah pilihan dari setiap anak-anak Tuhan. Lalu kemudian ayat yang berikut mengatakan di sini, kemudian kalau keinginan itu sudah dituruti. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti,
maka ia melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, ia akibatnya ialah kematian atau kebinasaan. Itulah yang disebut dengan maut. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab katakan dalam ayat yang ke-16, saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat, jangan salah jalan, jangan sesat, jangan salah jalan. Tapi dikatakan di sini, berdiri tetap di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Itu adalah Tuhan Allah kita. Lalu kemudian terjemahan firman Allah yang hidup berkata, segala sesuatu yang baik dan yang sempurna berasal dari Allah, pencipta segala terang. Ia bersinar untuk selama-lamanya tanpa perubahan atau bayangan. Itulah sebabnya firman-Nya tetap teguh sampai selama-lamanya, akan menerangi dan mencahayai perjalanan hidup kita, dan kita sementaati Tuhan sebagaimana yang difirmankan-Nya. Lalu ayat 18 berkata, atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Ayat ini yang kita baca ayat yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya menguraikannya, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, atas kehendak-Nya sendiri Ia telah memberikan kepada kita kehidupan yang baru dengan perantaraan kebenaran firman-Nya, sehingga kita boleh dikatakan menjadi anak sulung di dalam keluarga-Nya yang baru. Ayat ini dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, atas kehendak-Nya sendiri Ia menjadikan kita anak-anak-Nya melalui sabdanya yang benar. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas. Tuhan mengizinkan kita melewati pencobaan, dan di sana Tuhan menginginkan kita untuk bertahan dalam pencobaan sebagai seorang anak Tuhan, tidak tergoda oleh pengaruh dunia, dan tidak membiarkan diri kita hanyut dalam semua keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan dosa, supaya suatu hari kelak itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kembali. Maka kita akan berdiri sebagai seorang anak Tuhan yang memiliki kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita akan menjadi anak sulung seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di sini, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, merupakan keinginan dari Tuhan bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati di atas bukit Golgota, menebus dosa semua orang, supaya semua orang, kita semua yang tadinya sudah kehilangan kemuliaan Tuhan oleh karena dosa, akan dikembalikan oleh Allah untuk memiliki kemuliaan-Nya sebagaimana yang sudah difirmankannya, yaitu supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya, memiliki kemuliaan Tuhan, sebab firman-Nya dan kebenaran-Nya ada dalam diri kita. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita didorong oleh firman Tuhan untuk tetap berdiri teguh dalam iman, untuk tetap bertahan dalam pencobaan, menghadapi godaan-godaan dunia ini,
menghadapi tipu muslihat ini, walau dalam diri kita ada kemauan untuk berbuat dosa, ada kemauan untuk berzina, ada kemauan untuk percabulan, ada kemauan untuk mencuri, ada kemauan untuk mabuk, ada kemauan untuk korupsi, tapi Tuhan telah berfirman, kita dapat bertahan dan tidak melakukannya, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, dan suatu hari Tuhan akan berkata pada kita, berbahagialah dan sabdaslah hai hambaku yang setia, karena kita telah bertahan dalam pencobaan dan tidak membiarkan diri kita hanyut dalam arus dunia, arus godaan dan cobaan yang membawa kepada kematian kekal. Sehingga suatu hari oleh anugerah Tuhan, bila kita tetap bertahan dan berdiri teguh sebagai anak Tuhan, kita akan memiliki warisan kekal di surga sebagai yang sulung di antara semua ciptaan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya berdoa Tuhan memberkati kita semua, dan perjalanan hidup kita, perjalanan kerohanian kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ada waktu untuk kita berdoa pada Tuhan. Mari kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, karena kita tahu kita memerlukan Tuhan di atas bumi ini. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Hanya Tuhan yang sanggup menuntun kita di jalan terangnya. Kita sadar bahwa kita semua adalah manusia biasa. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti selamatkan kita. Kita berkata pada Tuhan dalam pujian penyembahan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing bisa ambil kesempatan untuk berdoa pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan pertolongan. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya di atas bumi ini, agar Tuhan menuntun kita dalam rencananya yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi orang percaya yang memiliki iman yang kuat, dan menjadi orang percaya yang diberkati oleh Tuhan di atas bumi ini, agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, dan dapat menolong orang lain untuk memulihkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya.
Katakan, Tuhan terima kasih, karena hari ini saya masih hidup. Itu semua semata-mata adalah anugerah-Mu. Dan berdoalah pada Tuhan, dikatakan, Tuhan terima kasih, karena saya berada sebagaimana saya ada. Dan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anaknya untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Karena itu buatlah komitmen dan katakan, Tuhan tolonglah saya untuk tetap bertahan di tengah-tengah cobaan, agar tidak hanyut terbawa arus dunia, tapi saya tetap berdiri sebagai anak Tuhan di atas bumi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kau Tuhanku yang hebat. Mari kita berdiri semua. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran, Yesus Tuhanku yang heran, Yesus Tuhanku yang heran, Yesus Tuhanku yang heran, Yesus Tuhanku yang heran. Kami semua ada di hadapan hadirat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami semua ada di sini dan tentunya kami memikul beban persoalan masing-masing. Dan kami tahu pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekuatan dari Tuhanlah yang dapat memampukan kami untuk melewati hidup yang penuh cobaan, penuh godaan dan tipu muslihat iblis di atas bumi ini. Kami sadar kami adalah manusia daging jua adanya, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, mati menebus segala dosa kami, dan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami yang memampukan kami menghadapi semua tantangan dan cobaan yang datang. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami semua dalam jalan-jalan terang-Mu, supaya kami bisa berdiri sebagai anak-anak-Mu yang tetap kuat menghadapi semua cobaan-cobaan dan godaan dari dunia dan iblis. Terima kasih Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang sakit pada saat ini, kami mohon Tuhan jamah dan sembuhkan apapun penyakitnya. Kami berseru kepadamu, tolonglah kami semua, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit. Tuhan, tolonglah kami semua. Biar kesembuhan yang daripada Tuhanlah yang Kau karuniakan bagi kami semua, karena kami mengharapkannya, kami membutuhkannya, kami berseru memohon pertolongan daripadamu. Kami mohon Kau jamah anak dari Bro Michael, yaitu Tuhan, Engkau jamah Lisbeth saat ini yang sedang ada di rumah sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu kepadanya, karena kami tahu Yesus Kristus adalah kesembuhan bagi kami. Sembuhkanlah Lisbeth ya Tuhan, agar dia bisa disembuhkan, dan kami semua bersyukur kepadamu. Tangan para dokter dan peralatan dokter, semua medis dan peralatan medis yang dipakai untuk merawat, semua obat-obatan, kami mohon Tuhan kuduskan, sterilkan, supaya semua memberikan perawatan yang dapat membawa Lisbeth dalam kesembuhan. Berkati para dokter dan semua petugas medis yang memberikan perawatan kepadanya. Di masa pandemi COVID-19, kami datang juga di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, dan memohon Engkau tolong bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan semua anak bangsa yang ada di luar negeri juga. Biarlah lindungan kasih dan kuasa-Mu bagi kami semua. Tolonglah kami supaya kami bisa keluar dari cobaan yang berat ini, supaya virus COVID-19 ini bisa teratasi. Mungkin oleh vaksin yang ditemukan, tapi yang kami percaya bahwa semua terjadi karena kuasa Tuhan sedang bekerja di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua petugas medis yang berada di garda terdepan untuk mengatasi permasalahan COVID-19, Engkau lindungi dan berkati mereka semuanya. Pemerintah pusat dan jajaran komite yang menangani COVID-19, dari pusat sampai daerah, bahkan sampai di kampung-kampung, Tuhan tolong berkati semuanya dan beri kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan semua tugas ini, agar benar-benar semua masyarakat Indonesia bisa merasakan dampak pelayanan yang luar biasa, dan Indonesia akan semakin sehat dari kota-kota sampai di kampung-kampung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sampai pemerintah di kampung-kampung dalam memimpin rakyat Indonesia yang besar ini. Dan kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami semua dan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat satu ibu kami sedang menghadapi duka cita, yaitu Ibu Seli Gobai, karena anaknya meninggal dunia. Tuhan, dimanapun mereka berada, apakah ada di Jayapura atau sudah ada di kampung halaman, Tuhan ada dengan mereka. Kasih karunia-Mu menyertai Ibu Seli Gobai dan juga menyertai keluarga besar Gobai, supaya di tengah-tengah peristiwa duka cita ini mereka ada pengharapan, mereka ada kemampuan untuk bersyukur karena percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka sukacita sehingga tidak larut dalam duka cita. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dan sebentar kami akan membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan karena kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kami semua, baik yang diberikan secara langsung maupun yang dikirimkan ke rekening gereja, rekening persepuluhan dan rekening kolekta. Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi. Kami percaya Kau dengar doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari semuanya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.